Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak saleh dan salehah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Mungkin teman-teman kita sebagian ada yang kurang sehat jadi nggak bisa ngaji, ada yang kurang sehat jadi makannya nggak enak ya. Kalau sakit lidahnya pahit, bener nggak? Bener ya. Minum teh manis rasanya tetap pahit ya. Makan apa aja rasanya pahit, nggak enak. Enak itu sehat wal afiat. Maka anak-anakku yang soleh dan solehah, ya kita jaga kesehatan. Jangan makan atau jajan sembarangan yang bisa membuat menjadi sakit. Alhamdulillah. Yang kedua, tidak lupa salawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya kita yang senantiasa ngaji, belajar agama Islam ya diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah ya, malam hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk berkumpul ngaji lagi seperti biasa. Pada minggu lalu kita sudah mengulas sedikit tentang kilasan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa Nabi Muhammad dari kecil sampai meninggal itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah melakukan keburukan ataupun kemaksiatan dari kecil sampai meninggal. Perjalanan Nabi Muhammad dari kecil terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sewajarnya kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cintanya? Sering-sering bersolawat ya, sering bersolawat, terus datang pengajian, belajar dengan rajin, insya Allah ya kita makin cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Muhammad menikah dengan siapa? Khadijah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada usia Nabi Muhammad 25 tahun. Setelah itu perjalanan Nabi Muhammad menuju ya mendapatkan wahyu. Nah, selama itu Nabi Muhammad beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di satu tempat yang namanya Gua Hira. Ya, jadi ada Gua Hira, tempatnya Nabi Muhammad SAW beribadah, menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika sampai pada umur Nabi Muhammad SAW
40 tahun. Ya, maka turunlah wahyu pertama. Ya, ada yang tahu apa wahyu yang pertama? Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Jadi selama Nabi Muhammad beribadah di Gua Hira dari umur 25 tahun sampai umur 40 tahun. Berarti berapa tahun itu? 40 dikurang 25 berapa? Berapa? 15. Pinter. Ya. Selama 15 tahun Rasulullah yang beribadah menyembah Allah, minta petunjuk. Akhirnya pada umur 40 tahun ya, wahyu Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Tahu malaikat Jibril ya? Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Lalu ketika malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, Iqra. Ya. Apa kata malaikat Jibril? Iqra. Dalam bahasa Indonesia artinya bacalah. Ya. Ketika malaikat Jibril menyampaikan Iqra kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menjawab, apa jawaban Nabi Muhammad? Ma'ana biqari. Nah, saya nggak bisa baca. Malaikat Jibril ulang lagi Iqra. Ya. Lalu Nabi Muhammad menjawab lagi, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Terus berulang sampai tiga kali. Lalu ketika malaikat Jibril bertemu atau menjumpai Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad badannya menggigil, ya, menggigil badannya, ya, karena bertemu dengan malaikat. Lalu Nabi Muhammad pulang ke rumah, ya, menemui siapa? Khadijah. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Tolong selimuti aku menggigil kedinginan. Ya. Lalu diselimuti oleh Sayyidina Khadijah. Lalu bertanya Sayyidina Khadijah kepada Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Kenapa sampai menggigil? Ya. Ada sesosok orang tiba-tiba datang, ya, nyuruh saya Iqra. Ya. Akhirnya berbicara Nabi Muhammad kepada Sayyidina Khadijah. Lalu tersimpulkanlah bahwa Sayyidina Khadijah memberitahukan, nggak usah takut, itu adalah malaikat yang Allah kirim untuk Nabi Muhammad. Ya. Maka Nabi Muhammad kembali ke Gua Hira. Ya. Lalu malaikat Jibril teruskan ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu wahyu yang pertama kali turun. Jadi ternyata Nabi Muhammad bukan disuruh baca, tapi disuruh mengulangi, ya, wahyu yang malaikat sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Dan ini Nabi Muhammad nunggunya berapa tahun? 15 tahun. Nabi Muhammad nunggu 15 tahun sampai wahyu pertama turun. Ya. Artinya apa? Ya, anak-anakku yang soleh dan solehah yang lagi belajar, ya, kok nggak pinter-pinter, nggak paham-paham, ya, guru jelasin hilang lagi pahamnya, guru jelasin paham, besoknya lupa lagi. Jangan patah semangat, harus tetap semangat belajar. Ya, semangat belajar sampai kapan? Belajar itu ada salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Ya,
utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Atau kamu kalau Rasulullah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, belajar itu dari kecil sampai liang lahat, maksudnya sampai meninggal. Jadi kita lihat perjuangan Nabi Muhammad SAW, beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, sampai umurnya 40 tahun baru wahyu pertama tuh turun. Jadi jangan patah semangat. Oh, baru kelas 1, kelas 2 masih belum pinter, kelas 3 terusin aja belajar. Siapa tahu nanti kelas 4 dapat ranking 1, kelas 5 dapat ranking 1, siapa yang tahu, ya. Anak-anakku yang saleh dan salehah, dalam riwayat lain disebutkan bahwa kita memperingati malam nuzulul Quran pada bulan Ramadan, tanggal berapa? 17, pinter, ya. Di mana-mana masjid, musola, ya, merayakan, ya, memperingati malam nuzulul Quran. Nuzul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran turun secara langsung, ya. Ada yang mengatakan jumlah ayatnya 6.666 ayat, ya. Ada yang mengatakan jumlah ayat Al-Quran 6.660 ayat, terdiri dari 30 juz. 30 juz berapa surah? 114, pinter, ya. Jadi ada yang mengatakan ulama bahwa Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat kurang lebih, ya. Tapi yang pasti jumlah surahnya 114, ya, jumlah juznya 30. Nah, itu ternyata turunnya secara langsung di malam nuzulul Quran. Tapi dari turun langsung itu nggak sampai Nabi Muhammad secara langsung, sampai Nabi Muhammad secara beransur-ansur, sedikit-sedikit. Ya, ketika pertama turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 turun. Nanti berangsur turun lagi, turun sampai ayat yang terakhir Al-Quran turun. Dan alhamdulillah, ya, sudah sekian ratus ribu tahun Al-Quran sudah turun di bumi secara lengkap, sampai hari ini kita masih bisa baca, ya, sampai hari ini kita masih bisa baca, dan teksnya tidak berubah, masih sama, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah beliau, ya, diberikan Al-Quran, dan yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hati-hati yang bersih para penghafal Al-Quran. Insya pengen jadi penghafal Al-Quran, ya, insya minimal kita mulai dari juz 30. Sudah hafal juz 30 semuanya? Insya Allah, mudah-mudahan jadi anak yang saleh dan salehah.